Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Nasru dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Ada 4 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu ada pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua ada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada asas-asas bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada komponen program bimbingan dan konseling. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan konseling itu? Nah, bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Kita masuk ke bagian kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, serta sesuai dengan tuntutan positif di lingkungannya. Setelah kita membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling, kita akan masuk ke bagian fungsi bimbingan dan konseling. Nah, fungsi bimbingan dan konseling di sini itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa fungsi yang bisa kita bahas. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi preventif, untuk mengantisipasi berbagai masalah dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat yaitu fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada konseli yang mengalami masalah. Yang kelima fungsi penyaluran, membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya ada nomor 6 yaitu fungsi adaptasi, membantu menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang ketujuh fungsi penyesuaian, membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedelapan ada fungsi perbaikan, untuk membantu konseli agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kesembilan ada fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan untuk mencapai pertumbuhan dan pengembangan. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, membantu konseli menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang tercipta dalam dirinya. Nah, setelah kita membahas 10 fungsi bimbingan dan konseling, kita akan masuk ke bagian yang ketiga yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini asas-asas bimbingan dan konseling itu ada 12 yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, dan yang keempat ada asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, ketujuh asas kedinamisan, 8 asas keterpaduan, 9 asas kenormatifan, 10 asas keahlian, 11 asas alih tangan, dan yang terakhir ada asas tutwuri handayani. Kita masuk ke materi terakhir yaitu komponen program BK. Komponen program BK di sini yang akan saya sebutkan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bagian A, pengumpulan data. Yang bagian B ada pemberian informasi dan orientasi. Yang bagian C penempatan. Bagian D ada konseling termasuk pengiriman. Bagian E konsultasi.
Bagian F, evaluasi program. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.